Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sa'alidia Rahadiatul Firdaus dengan NIM 20010210218 dari kelas IF20B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir bab 1 hingga 3. Di sini saya mengambil judul Rancangan Aplikasi Augmented Reality Furniture Home 3D untuk masyarakat dengan menggunakan metode markerless. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Augmented reality itu adalah suatu desain yang memasukkan gambar visual 3D ke dalam lingkungan nyata sehingga gambar visual objek akan terlihat seperti nyata. Nah, salah satu media promosi yang digunakan itu adalah katalog penjualan. Dengan menggunakan katalog penjualan ini, penjual dapat menampilkan barang-barang yang akan dijual dengan menampilkan deskripsi dari barang tersebut. Nah, untuk meningkatkan fungsi dari katalog tersebut, diperlukan teknologi yang dapat menampilkan furniture dengan penampakan 3D. Nah, dalam mengembangkan sebuah aplikasi yang memanfaatkan teknologi augmented reality ini, salah satu metode yang paling umum digunakan adalah dengan cara memanfaatkan marker khusus. Marker khusus itu berfungsi sebagai titik acuan untuk menentukan posisi dari objek digital ke dunia nyata. Dalam markerless augmented reality, sistem itu harus mengidentifikasi objek dan tempat di dunia nyata tanpa marker khusus. Nah, identifikasi yang dilakukan dengan menggunakan informasi-informasi seperti koordinat lokasi, orientasi, dan pergerakan agent. Yang selanjutnya ada kelebihan dari markerless. Kelebihan dari markerless itu adalah metode ini dalam metode ini membuat marker menjadi lebih alami. Metode ini juga memiliki beberapa teknik yang dipakai untuk pembuatannya. Di antaranya itu ada face tracking, 3D object tracking, dan motion tracking. Adapun kekurangan dari markerless ini, dalam implementasiannya ini, metode ini menggunakan banyak future point sebagai penandanya. Sehingga bila akan menampilkan objek virtual, future point tersebut harus terdeteksi sepenuhnya oleh kamera. Jika tidak, maka objek virtual yang dihasilkan tidak akan cukup baik. Selanjutnya itu ada penelitian yang dilakukan oleh Janet Mars, Virginia Tulenan, dan Rizal Sankey yang berjudul Aplikasi Augmented Reality Pengenalan Rambu Lalu Lintas menggunakan metode User Defined Target. Pada penelitian itu, kamera AR dapat membaca target secara jelas dalam jarak 1 hingga 3 meter. Dan jika jarak lebih dari 3 meter, maka kamera AR tidak dapat membaca target, sehingga objek target tidak akan muncul. Selanjutnya itu untuk mengatasi masalah yang terjadi. Dalam sebuah pengembangan diperlukan sebuah metode yang dapat memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan. Maka dibuatlah suatu sistem menggunakan metode markerless. Nah, penggunaan markerless ini membuat aplikasi dapat dijalankan setiap saat dan dimanapun saja, karena tidak harus menggunakan suatu marker khusus pada saat menjalankannya. Dengan pemilihan metode ini, diharapkan user akan semakin antusias dan tertarik dengan produk yang disisipkan dengan AR, dan user bisa melihat gambar melalui citra 3D yang tertampil di perangkat tanpa perlu jauh-jauh datang ke lokasinya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini rumusan masalah ada 3. Di antaranya yang pertama, itu ada apakah markerless dapat digunakan untuk merancang sebuah aplikasi promosi augmented reality dengan tidak menggunakan marker? Yang kedua, apakah penggunaan markerless ini dapat membantu pembeli menemukan furniture yang diinginkan? Dan yang terakhir, bagaimana cara membuat sebuah media promosi baru dari furniture agar terlihat menarik di mata konsumen? Berikutnya ada tujuan. Tujuan ini itu berdasarkan dari rumusan masalah yang sebelumnya. Di sini ada 3. Yang pertama itu untuk mengetahui marker dapat digunakan atau tidak dalam merancang sebuah aplikasi promosi augmented reality dengan tidak menggunakan marker. Yang kedua, dapat mempermudah pembeli dalam mencocokkan barang yang dibeli. Dan yang terakhir, membuat aplikasi augmented reality yang bisa menampilkan visualisasi 3 dimensi atau 3D dari sebuah produk furniture yang disediakan oleh perusahaan.
Selanjutnya ada manfaat, yaitu manfaatnya dengan mengembangkan aplikasi augmented reality dengan markerless ini diharapkan dapat membantu serta mempermudah user dalam meninjau furniture yang diinginkan melalui smartphone dalam bentuk 3D. Selanjutnya, di bab 2 ada teori dasar. Di sini isinya ada gambaran umum dan tinjauan pustaka. Untuk gambaran umum objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebuah furniture home 3D yang menjual berbagai furniture secara digital. Alasan mengapa memilih penelitian ini sebagai objek penelitian adalah karena sejauh ini mereka masih menggunakan media cetak, sehingga sangat dibutuhkan perancangan AR markerless untuk mengoptimalkan kinerjanya. Selanjutnya tinjauan pustaka. Di sini tinjauan pustakanya itu berisi mengenai penelitian terdahulu. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Janet Mars, Virginia Tulen, dan Rizal Sengke yang berjudul aplikasi augmented reality pengenalan rambu lalu lintas menggunakan user defined target. Yang kedua ada penelitian kedua itu ada dari Dani Muhammad, Widisono Sukmo Wardono, Tri Alfirianto. Nah, dalam video game markerless augmented reality ini dapat dikembangkan dengan pendekatan SLAM atau simultaneous localization dan mapping menggunakan package Void AR pada game engine Unity. Objek virtual dapat muncul tanpa adanya marker khusus dengan membaca pola-pola di dalam layar. Nah, pola-pola yang terbaca di layar dapat berupa garis, titik, sudut, atau kombinasi ketiganya. Kemudian penelitian terakhir itu dari Lutfansya, 30% dari penguji merasa ragu-ragu dengan aspek augmented reality dari video game dengan marker. Nah, beberapa penguji mengemukakan alasan menjawab ragu-ragu itu adalah karena tidak terbiasa dengan adanya marker. Karena itu, diperlukan solusi lain agar objek digital mampu dihasilkan dan stabil tanpa adanya marker atau markerless. Selanjutnya, bab 3 ada metodologi. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan terdiri dari kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Untuk kebutuhan pengguna ada 2, yaitu ada perangkat kelas dan perangkat lunak. Untuk perangkat kelasnya itu ada komputer atau laptop dengan spesifikasi RAM 8GB, prosesor 11 tahun Gen R, keyboard dan mouse. Untuk perangkat lunak sendiri ada Windows 11, Data Modeler, Figma, Microsoft Word, dan Mendeley. Untuk kebutuhan sistem, itu ada 3, diantaranya Vuforia SDK, bahasa pemrograman C, dan Unity 3D. Untuk selanjutnya ada spesifikasi sistem. Spesifikasi sistem ada 4. Yang pertama itu sistem dikembangkan dengan menggunakan metode markerless. Yang kedua, aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Yang ketiga, aplikasi yang digunakan untuk membangun aplikasi ini adalah Vuforia yang mendukung untuk pembuatan aplikasi augmented reality. Dan yang terakhir, seri perangkat Android yang disarankan sistem minimal OS Android versi 2.2. Selanjutnya alur data. Tahap awal berjalannya aplikasi ini dimulai dengan mengaktifkan kamera augmented reality yang sudah terkonfigurasi dengan marker dan objek furniture 3D. Selanjutnya, pada proses pendeteksian marker, ketika marker mendeteksi adanya marker, maka objek 3D akan muncul. Apabila kamera tidak mendeteksi adanya marker, maka kamera harus tepat pada tempat di mana diletakkannya marker, sehingga sistem dapat memproses terdeteksinya marker. Untuk diagram alurnya itu seperti gambar di samping. Selanjutnya yang terakhir itu ada desain mockup atau wireframe. Di sini desain yang pertama itu untuk tampilan awal aplikasi seperti ini. Untuk tampilan menu awal itu seperti ini nih, yang bisa digulir. Itu apa sih? Ini bisa digulir. Terus yang ketiga itu ada tampilan produk. Yang keempat itu ada 3D view, ini itu untuk menampilkan objek 3D dari furniture yang dipilih. Yang keempat ada tampilan AR, dan yang terakhir ada tampilan informasi. Dan ini daftar
lokal yang saya ambil. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.